Wah, Pak Rifai, apa kabar Pak? Ya. Nah, Kapan nyampe Jogja? oh semalam Pak. Oh, semalam. Jadi saya kesini tuh mau lagi janji Pak Rifai nih. Oke. Mau Yuk, ngajak kita jalan-jalan ke berangkat Jogja aja kan? ya. Oke, sekarang aja Kapan? ya, Sekarang. kita berangkat. Hujan nggak apa-apa nih Pak? Oh, enggak apa-apa. Oke. Malah asik Saya ini tunggu di sini ya Pak ya. Oke, yuk. Kita tunggu di sini. Yuk, kita jalan sekarang. Siapa? Aduh, nyaman sekali. Nah, ini suasana mendung seperti ini. Jogja makin syahdu nih. Iya. Ya. Oh, Pak Rifai. Ya. Sekalian jalan-jalan nih Pak. Boleh dong Pak sedikit sharing gitu Pak tentang kesuksesan Pak Rifai gimana gitu. Oh, boleh Mas Nino. Silakan. Apa yang ingin Mas Nino tanyakan? Gini nih Pak, Pak Rifai kan udah dikenal nih Pak sebagai leader yang besar nih di bisnis scaling gitu loh Pak. Awal ceritanya gimana sih Pak? Nah, ini ngomong-ngomong ceritanya, cerita sejak saya mulai kenal di Keling atau cerita mulai saya kenal Yogyakarta? Gini, biar lebih enaknya tuh dari awal nih Pak Rifai di dari Yogyakarta awal, gitu Pak. Dari Yogyakarta ya. Oke, jadi saya nggak perlu cerita panjang lebar, tapi garis besarnya. Boleh, Jadi boleh. tahun 92 saya tamat SMA ke Yogyakarta, pinginnya kuliah. Ya. Jogja ini kan kota pelajar, Kota pelajar, ya. betul. Pingin kuliah lah, pada umumnya anak seusia saya pasti juga seperti itu. Nah, tapi karena satu hal biaya kurang mendukung dari keluarga, kebetulan ibu jadi tinggal ibu saja, orang tua tinggal satu, jadi kakak-kakak juga banyak yang belum selesai kuliah, jadi dukungan biaya masih kurang lah waktu itu. Saya diberikan syarat untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, kenapa? Kalau negeri kan murah ya. Iya. Ya, jadi saya daftar di negeri, di UGM, kepingin di fakultas psikologi waktu itu. Oh, Dan psikologi. Ya, saya ikut UMPTN, istilah dulu UMPTN, dan alhamdulillah tidak diterima. Karena tidak diterima ya akhirnya saya nggak ada pilihan kan. Iya. Saya nggak bisa kuliah karena kalau masuk ke swasta biaya nggak. Biayanya cukup. besar ya, Pak. Nah, saya berharap tahun berikutnya kepingin daftar lagi sambil saya punya usaha kecil-kecilan di Malioboro, jadi pedagang kaki lima. Sambil Ya. usaha itu Pak ya. Sambil usaha dengan harapan bisa menabung, mengumpulkan uang gitu kan, biar 1 tahun kemudian bisa untuk biaya kuliah. Tapi pada akhirnya saya keasikan juga di Malioboro. Nah, itu awal saya kenal di Yogyakarta tahun 92. Selama 1 tahun saya jualan jadi pedagang kaki lima di Malioboro, jualan kerajinan. Tapi di situ pembelajaran bagi saya. Kenapa? Karena saya harus terjun di lapangan gitu kan, terjun dalam kehidupan. Nah, jadi saya nggak bisa kuliah di Universitas Gajah Mada, tetapi di Universitas Kehidupan. Belajar langsung ya Pak. Iya, betul. Di Mas lapangan Nino. langsung gitu Pak. Iya. Wah, Nah, seru nih, seru Pak nih. Ah. Gini Pak, di Keling sendiri nih Pak, kan udah lama ya Pak ya. Pasti banyak dong Pak cerita jatuh bangunnya gimana membangun bisnis Keling ini Pak. Oh iya, jadi sebelum kita berbicara saya mengenal bisnis scaling, sebenarnya saya sudah sering mengalami jatuh bangun dalam dunia bisnis. Sebelumnya. Iya, Ya. jadi saya lanjutkan ceritanya. Tahun 93 saya mengenal bisnis jaringan di situ. Perusahaan. Udah 93 udah iya, networking ya? perusahaan multi level marketing dari Amerika. Ya, selama 2 tahun di situ saya banyak pembelajaran, meskipun secara finansial saya belum mencapai sebuah kesuksesan, Ya. tapi banyak pelajaran di situ. Nah, singkat cerita 95 saya terjun dalam sebuah, bukan terjun ya, saya belajar bekerja di sebuah perusahaan finance karena saya nggak punya ijazahnya hanya SMA. Jadi Tapi saya, konvensional ya Pak ya. iya, jadi saya statusnya bekerja jadi tukang tagih di situ. Oh. Iya, bahasa kerennya debt collector gitu. Nah, di situ
saya nggak berkarir di situ, tapi saya belajar bagaimana memiliki sebuah usaha sendiri. Jadi selama 1 tahun saya bekerja di situ, mulai jadi kolektor, kemudian dapat kesempatan belajar jadi marketing, kemudian bidang-bidang lain di perusahaan tersebut saya pelajari hingga pada akhirnya 96 saya mendirikan perusahaan sendiri, perusahaan yang sejenis seperti itu. Nah, 98 krisis moneter ya. Oh iya. Iya, sudah lahir kan? Mas Nino? Saya itu masih SD itu. Oh, SD. Ya. Tahun 98 Mas Nino, saya Iya. mengalami kebangkrutan di situ. Ya, Ya, ratusan karena juta. Ekonomi ya Pak lagi. Ya, ratusan juta rupiah di situ saya mulai kenal hutang gitu kan. Karena mengalami kebangkrutan, dan alhamdulillah dalam waktu beberapa bulan kami bisa bangkit ya. Waktu itu saya masih single, belum menikah ya. Saya bisa bangkit kembali di bidang yang berbeda. Tapi ya namanya dunia usaha, jatuh bangun sampai berapa kali saya hitung, saya mengalami jatuh belum banyak sih, kurang lebih baru 9 kali. Itu yang membuat tetap ini Pak ya. Iya, tetap terus melangkah Pak ya. Iya betul. Terus nyambung cerita ya. Bagaimana saya bisa mengenal Keling? Nah, waktu itu saya punya satu usaha. Istri saya sudah menikah, anak baru 1 waktu itu ya. Istri saya mengelola bisnis handphone. Saya mengelola bisnis supplier genteng metal dan baja ringan. Ya, saya mengelola beberapa proyek di Yogyakarta dan di beberapa kota. Jadi supplier di situ. Nah, proyek terbesar gedung di Yogyakarta yang paling besar, itu salah satu proyek saya. Itu proyek yang saat itu Pak ya. Iya, dan nggak perlu saya sebut lah ya. Iya. Tapi gedung terbesar itu di Jogja. Nah, singkat cerita, karena saya kurang pengalaman, saya bangkrut ya di 2002. Saya bangkrut. Tetap mengalami jatuh bangun di situ Nah, Pak ya. itu yang kondisi paling berat. Di 2003 saya bertahan tetap di Yogyakarta. Saya jualan ikan bakar dan istri saya kalau pagi jualan nasi pecel. Nah, di situ. Nah, ironisnya adalah di masa-masa seperti itu saya dikenalin Keling sudah oleh Pas masa seperti iya, itu. salah satu teman saya yang dulu di tahun 93 saya pernah bersama-sama menjalankan bisnis jaringan. Ya, namanya Pak Kelvin. Saya Oh, Pak panggilnya, Kelvin. iya, panggilnya Mas Kelvin, Mas Kelvin. gitu ya. Nah, dia juga kadang sering datang ke rumah, tapi urusan lain sebelumnya, beli handphone atau beli pulsa begitu ya dulu ya. Nah, ke toko lah, bukan ke rumah. Nah, bertahan hidup, saya jualan ikan bakar, istri saya jualan nasi pecel, dan kondisinya semua aset kami sudah habis gitu. Kenapa? Karena kami mengalami kebangkrutan jumlah yang sangat besar, ya, Pak. Ya, miliar lah ya. Saya harus jual rumah, jual mobil, jual kendaraan, bahkan sepeda motor pun saya nggak Jadi punya. jago jualan jadi. Iya, jadi jago jualan akhirnya. Jualan, dan kami mulai lagi dari kondisi nol bahkan minus gitu. Dikenalkan bisnis Keling, tapi belum tertarik. Belum ini ya. Iya, belum ada panggilan. Iya. Kliknya belum Iya, dapat ya Pak. masih sibuk ya, sibuk mikirin masalah, Mas. Oh iya, konsentrasi ke masalahnya. Iya, ke masalah, bukan ke solusi ya, itu kesalahannya di situ. Nah, tapi hebatnya Mas Kelvin ini hampir tiap hari datang ke rumah, makan di warung makan kami. Kalau pagi kadang sarapan nasi pecel gitu ya, sambil memberikan motivasi. Ya, beliau nggak pernah bosan datang, cuma saya yang lama-lama bosan gitu. Ya sudah susah sombong gitu, gitu kan. Ya, terus dimotivasi, tapi ada satu momentum saat saya harus mengambil keputusan untuk memulai bisnis Keling. Itu baru memulai. Iya, belum momentum Dapat mengambil momentum. keputusan. Yaitu di saat rumah sudah tidak punya, kami jualan ikan bakar di pinggir jalan ya, di rumah kontrakan yang sebenarnya tidak layak dianggap rumah, karena itu hanya counter handphone saja yang kami sulap jadi tempat tinggal. Di situ di depan di trotoar kami jualan ikan bakar. Nah, di situ anak saya waktu itu baru 1, Nisa, usianya baru sekitar 3-4 tahun lah. Masih gitu. kecil ya Pak. Kepingin sekolah gitu. Depannya itu ada sekolahan namanya TK Aba di situ. Di Jalan Monjali nomor 177. Nah, karena teman-teman sebayanya mau sekolah gitu kan. Ya, jadi ikut teman-temannya. Iya, ya. lihat kalau pagi-pagi teman-temannya pada cantik-cantik gitu kan, pada berangkat. Tiba-tiba ya Nisa pingin sekolah gitu.
Saya pura-pura nggak denger gitu. Sebenarnya jadi motivasi Iya, tersendiri motivasi. ya, Pak. Jadi saya nggak tahu jawabannya apa. Kalau untuk sekolah TK juga biayanya kan banyak mas. Sementara kita hanya bertahan hidup. Yang kedua, nah ini kita sudah lewat di Jalan Monjali. Nanti saya tunjukkan tempatnya. Oh ini jalannya, Iya, Jalan Monjali ya. ya. Nanti sebentar. Yang kedua, di saat kami sedang sibuk jualan ikan bakar sampai malam, Nisa ngantuk gitu kan. Nah kemudian dia terjatuh karena tergantuk-gantuk malam hari gara-gara kami kurang memperhatikan. Dia jatuh, tergelepar, dan di situ saya dan istri saya merasa kami kurang bertanggung jawab nih, baru diberi satu momongan saja nggak bisa ngurusin. Nah di situ kami merenung gitu. Kenapa selama ini kami hanya sibuk pikirin masalah, padahal kami harus memikirkan masa depan anak juga gitu. Ditawarin keling tapi belum mau mencoba. Itu momentum yang paling besar sebenarnya mas. Jadi waktu peristiwa itu mulai Iya, ada peristiwa momentum itu yang tepatnya menggerakkan di ya, Pak? akhir Desember 2003. 2003. Jadi Iya. sebenarnya itu 2003 Keling juga baru, Pak ya. Iya, di Jogja baru 1 tahun. Baru ya. 1 tahun di Iya, Jogja ya, nah, Pak? akhir Desember 2003 kejadiannya di penghujung tahun. Nah, tapi itu momentum bagi saya. Nah, di situ saya baru mulai mengambil keputusan untuk mengikuti. Nah, pas saya cerita seperti ini kita udah dekat nih. Ini jalan yang bersejarah. Dulu saya punya konter handphone di Jalan Monjali di sini, Jalan Ayam Sangaji. Terus saya pernah jualan ikan bakar di sini. Saya juga pernah punya kantor genteng metal ya. Pelan-pelan dulu Pak Juni. Saya merinding kalau lewat sini. Maju Masih lagi. ini ya. Iya. Ini Memorinya tuh iya, masih teringat betul. terus itu, Pak. Iya, betul. Karena itu sebagai ini, Pak ya, titik balik, Iya, Pak ya. Betul. Nah, ini yang sebelahnya ada mobil ini Sari Eco sebelahnya persis. Ya, dah ke kiri coba. Nah, boleh berhenti sejenak. Nah, saya merinding. Ini di sini tahun 2003 saya jualan ikan bakar, istri saya jualan nasi pecel. Ini di sini. Sini ya, Pak. Boleh ini gambarnya. Ini yang sekarang buat jualan spray ini. Ya. Wah, berarti sebelum Pak Rifai memulai bisnis Keling, banyak ya Pak ya, istilahnya merasakan jatuh bangun di bisnis yang lainnya gitu Pak. Ya, kayak lagu lah jatuh bangun. Jatuh bangun. Iya, oke. Terus gini Pak, bagaimana seorang Pak Rifai itu memulai bisnis Keling sampai yang kita kenal nih Pak ya, sampai meraih peringkat yang tertinggi nih Pak sebagai seorang Royal Crown Ambassador Executive Leaders Club. Oke, wah, panjang juga ini ceritanya. Nggak apa-apa ya, saya ringkas saja ya. Jadi ada hal yang menjadi satu momentum yang tadi saya ceritakan, bahwa akhir Desember 2003 ya. Akhir Desember 2003 itu kami mengambil keputusan untuk menutup warung ikan bakar dan nasi pecel ya, dan kami pindah dari Jalan Monjali ke sebuah ruang kecil kos-kosan ukuran 3x4 meter. Kita ngekos Rp100.000 per bulan di daerah Meranggen, Jalan Magelang, Yogyakarta, di kampung lah ya. Tujuan kami apa ya, untuk meringankan pengeluaran harian, harus ngekos dulu. Nah, di situ saya meyakini bahwa bisnis Keling ini adalah jawaban dari doa-doa setiap malam. Doa-doa kami yang selalu kami panjatkan dalam kondisi yang sangat sulit waktu itu. Nah, alhamdulillah berkat bimbingan para upline ya, Pak Kelvin, Pak Henry, di awal 2004 saya mulai merencanakan memulai bisnis Keling. Tidak mudah memang ya. Saat kami merencanakan itu, saran-saran upline ini memberatkan gitu. Kami diajarkan investasi gitu. Sementara ya, kita ya baru bisa-bisan gitu kan. Bisa-bisan nggak punya, minus lah pokoknya, bayar utang aja sulit. Jangankan bayar ngangsur aja sulit waktu itu. Hanya untuk bisa bertahan hari-hari. Tapi bismillah, di awal 2004 kami dianjurkan untuk mengikuti berbagai training Keling ya. Ada training best of the best waktu itu, ada training route to emerald gitu, dan kami ikuti. Saya memulai awal 2004 secara totalitas, secara profesional
Jadi ini seriusnya serius banget Udah udah. serius banget Iya, nggak ada gitu, Pak, ya. pilihan Karena gitu nggak ada kan. pilihan Nggak ya, ada Pak. pilihan. Ya, saya ditanya sama Pak Kelvin, apa impian kamu nih? Gitu. Saya kepikir, wah ini setengah tahun lagi Nisa harus masuk sekolah ya. Saya pingin punya penghasilan 5 juta aja. Itu impian terdekat ya, Pak? Iya, punya penghasilan minimal 5 juta. Jadi 5 juta plus, wah ini pasti bisa sekolahkan anak. Yang mikirin yang lain enggak lah. Nggak ada impian lain. Impian lain ya bertahan hidup dulu lah itu. Nah, bisa sih, mudah kata Pak Kelvin. Ya oke. Akhirnya kami ikuti training, kami jalankan dan alhamdulillah di bulan pertama itu Januari 2004 income saya baru 500.000 itu. Itu bulan pertama. Iya, 500.000. Di bulan kedua naik jadi 2 juta. Wah, Iya. agak signifikan Ya, ya, Pak. Februari di bulan Maret naik lagi jadi 5 juta. Alhamdulillah. Dan di bulan April, wow, ini ternyata Pak Kelvin bohong gitu. Katanya saya 6 bulan bisa 5 juta, di bulan April saya mencapai 13 juta bonus. Waktu itu peringkat Emerald Manager. Wah, alhamdulillah. Nah, di situ saya mulai punya pikiran, wah kayaknya bisnis kali nggak cuma nawarin 5 juta, 10 juta atau belasan juta, ini kayaknya bisa ratusan juta nih lebih gitu dari ya. itu, Pak, ya. Ya, ini saya konsultasi lagi ke para upline, Pak Kelvin dan Pak Hendry, dibimbing ya dengan membuat game plan baru. Akhirnya impian-impian baru kami visualisasikan dalam dream book, satu persatu mulai tercapai ya. Nah, dan mulai dari di rumah kos kepingin pindah ke kontrakan, dari kontrakan kepingin beli rumah dan seterusnya gitu kan. Itu satu persatu. Dan income alhamdulillah juga meningkat. Dan sesuatu yang luar biasa yang belum pernah saya dapatkan adalah 2 tahun pertama. Wah, ini maaf lah ya kalau bicara bisnis saya nggak tabu lah bicara tentang omset, Iya. income ya, memang bisnis begitu. Itu memang bisnis adalah income omset itu Iya, kan, Pak, betul. yang Salah harus satu itu. salah satu ya. Iya, salah tujuan. satu tujuannya. Saya tepat 2 tahun setelah mengambil keputusan secara profesional membangun bisnis scaling, alhamdulillah income di atas 100 juta rupiah per bulan sampai hari ini. Sampai hari ini. Bahkan lebih, Pak ya. Alhamdulillah. Begitu Mas Nino. Iya. Terus gini, Pak, selain income yang luar biasa nih, Pak, ya, Iya. yang telah Pak Rifai capai, misalnya kayak reward apa aja nih, Pak, yang telah Oh, iya. Bapak dapatkan gitu? Nah, inilah yang kami selalu syukuri dalam membangun bisnis scaling ya Mas Nino. Nggak cuma masalah penghasilan gitu kan. Scaling tidak hanya memberikan karir, tidak hanya memberikan income yang jauh di atas rata-rata, tapi kesempatan kita mendapatkan lebih dari itu. Misalkan ya perjalanan gratis ke luar negeri setiap tahun bersama keluarga. Iya. Kita bisa gunakan reward itu untuk keperluan ibadah juga. Ya, kayak umroh, Umroh, ya, Pak. betul ya. Kalau yang Alhamdulillah. muslim bisa ke yang tempat Ya, lain. dan muslim juga tempat yang lain. Salah satunya nih yang istimewa adalah tahun 2006 kali pertama kami menjalankan ibadah umroh ya bersama istri ya, kami berdua berangkat, dan tahun-tahun berikutnya kami bisa mengajak anak-anak, bisa mengajak keluarga, orang tua. Bahkan saat kami menjalankan ibadah haji tidak hanya saya dan istri ya, tapi juga mengajak orang tua. Itu salah satu impian terbesar kami adalah mengajak orang tua untuk menjalankan ibadah haji. Ya, dan Pak, ya. tidak hanya itu juga, kami berangkatnya bersama-sama dengan manajemen scaling, bersama dengan teman-teman seperjuangan di bisnis scaling. Nah, itu Luar biasa, Pak, ibadah plus menurut plus, kami. plus. Iya. Enak, plus, Iya, ini tidak plus. betul, bukan hanya layanannya yang plus, dan itu semua fasilitas alhamdulillah melalui bisnis scaling. Tapi kami berangkat ibadah bersama dengan keluarga dan orang-orang yang satu perjuangan dengan Ya, kami. berjuang bersama-sama. Betul ya. Kalau reward yang lain ya, Keling ada car and house fund gitu ya. Car and house fund, jadi dana untuk membeli rumah dan dana untuk membeli mobil. Jadi Oh ya. bisnis Keling ini tidak menawarkan mobil atau rumah, tapi cash. Nah, enaknya seperti itu. Kalau untuk urus mobil kan semua orang punya Selera beda-beda, masing-masing. rumah Betul, juga betul. selera beda-beda Iya. gitu kan. Ada kan bisnis jaringan yang lain yang menawarkan reward rumah, reward mobil, reward mau itu oh gitu. ya, iya, mau tidak mau di situ. Kalau Keling memberikannya secara cash Mas. Itu, dan alhamdulillah ya untuk reward itu kami dapatkan karena saya sedikit juga hobi di otomotif ya. Setiap tahun lah kami bisa menambah mobil. Kalau sudah kebanyakan ya diganti gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Kalau rumah
hanya satu saja sih rumah, ya satu yang ditempati, satu yang di depan gitu toh. Yang depan untuk kantor gitu toh. Ya kami investasi yang lain dalam bentuk properti lah, ruko untuk sifatnya untuk investasi ditabung biar tidak hasil dari Keling tidak kemana-mana tapi ada wujudnya untuk masa depan begitu Mas Nino. Iya Pak. Iya. Kalau sekarang gini Pak, tantangan ya Pak. Tadi kan Bapak sebelum memulai bisnis Keling kan, Iya, di bisnis yang lain kan banyak tantangan, jatuh bangun gitu Pak. Oh iya. Kalau di bisnis Keling sendiri Pak, tantangan tuh apa aja Pak? Oh, iya. Selain di era yang kemarin kan, sekarang Keling kan udah memulai era di digital ya Pak. Iya. Jadi betul. tantangan sebelum era digital pas Pak Rifai baru memulai Era sampai lama sekarang. ya, Iya. dan era baru sekarang ya, era digital. Oke, jadi kalau tantangan yang klasik sebenarnya tadi saya cerita sedikit adalah di saat kita mau mengambil keputusan aja tidak mudah ya. Iya. Mau mengambil keputusan untuk Baru memulai, mau melangkah itu iya ya. itu sudah tidak mudah, tapi keputusan yang mungkin hanya 1 detik itu berarti. Jadi kebanyakan orang tantangannya adalah takut gagal. Ya, Tapi jadi nggak mau mencoba. nggak mau mencoba. Padahal namanya mencoba gagal itu biasa kan Biasa dalam sebenarnya, bisnis betul. ya. Coba lagi. Tapi banyak orang yang gagal untuk mencoba. Itu tantangan yang klasik dialami. Dan saya pernah mengalami seperti itu. Pernah aja. Pernah ya? mengalami ya itu waktu saya jualan ikan bakar tiap hari dimotivasi gagal mencoba, gagal mengambil keputusan. Itu tantangan. Bagi saya kelihatan sepele tapi itu tantangan besar loh itu Mas. Ya. Dan itu banyak dialami oleh teman-teman yang lain. Terus tantangan berikutnya adalah di saat kita mencapai satu prestasi di bisnis Keling, kita kadang cepat puas dengan hasil, dengan dalih saya udah bersyukur lah dapat yang seperti ini, alhamdulillah. Ya bersyukur wajib lah ya, Iya, bersyukur wajib. harus bersyukur, tapi bukan berarti bersyukur berhenti sampai di tahap itu, karena ada perjuangan berikutnya itu. Nah, Step banyak lagi ya. orang yang udah masuk zona nyaman itu untuk menghadapi tantangan berikutnya udah males gitu. Karena udah masuk zona nyaman Iya, tadi. bahasa Jogjanya wegah gitu sudah. Udah malas, udah puas dengan dalih sudah alhamdulillah gitu kan. Padahal alhamdulillah wajib, harus bersyukur wajib, tapi tantangan berikutnya harus diambil. Nah, untuk apa? Untuk kita bisa meraih prestasi berikutnya yang lebih besar lagi agar menginspirasi orang lain. Orang-orang dalam organisasi bisnis kita yang mengikuti kita kan butuh inspirator nih. Iya. Nah, kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Nah, itu kewajiban seorang pemimpin adalah memberikan inspirasi. Terus tantangan-tantangan berikutnya lagi adalah ya dunia ini penuh tantangan, dunia bisnis apalagi gitu Iya. ya Mas Nino. Di bisnis Keling pun juga banyak tantangan. Kalau yang bisnis nggak ada tantangan ya jangan berharap ada karir bisnis di situ. Pasti hanya seperti itu saja. Tetapi Keling justru karena banyak tantangan berarti karirnya panjang gitu. Nah, tantangan misalkan ya tantangan perubahan zaman dulu nggak ada istilah era offline ya. Sekarang istilah era online atau era digital. Dulu ya era terbaik di masanya, tetapi setelah semua berubah secara digital akhirnya ada pembanding era offline dan era online. Nah, tantangan terbesar adalah apa? Di saat orang harus memasuki era online ya, di Keling itu masuk online udah kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Menemukan polanya ya belum genap 3 tahun, pola yang sangat efektif ya. Tapi memulainya udah lebih dari 5 tahun lalu. Tantangan terbesar diri kita adalah mental block. Wah, saya ini udah gaptek, saya udah usia dan sebagainya. Padahal setiap orang bisa sebenarnya ya, asalkan mau mencoba itu mencoba ya. Masalah kecepatan tiap orang beda-beda untuk penyesuaian, tapi perubahan itu ada, maka setiap orang harus berubah, menyesuaikan. Nah, apalagi di era digital sekarang ini alirannya banyak ya. Mana yang kita suka, kita minat gitu kan? Iya, banyak pelajari pilihan aja. kan? Banyak pilihan. Kalau dulu kan nggak ada pilihan, pilihannya itu ya Itu sudah. aja, Suka gitu. nggak suka jalani gitu kan. Kalau sekarang sukanya yang mana, minatnya yang mana, udah tekuni di situ. Dimulai dari yang sukanya yang mana dulu gitu. Nah, kalau mau dimulai dari yang tidak suka dulu juga bisa, lama-lama jadi suka juga gitu. Nah, penyesuaiannya seperti itu. Saya juga mengalami Mas Nino ya. Ini usia saya juga setengah abad ini gitu kan. Begitu masuk ke era online, pikiran itu muncul. Aduh, ini kayaknya milenial saja nih yang bisa gitu. Iya. Padahal sebelumnya ya Pak? Iya. Padahal karena kita belum tahu caranya aja. Betul. Tapi setelah Keling memiliki program-program yang sangat memudahkan para mitranya, saya baru terbuka. Oh, ternyata program-program Keling ini sederhana sekali. Beda dengan bisnis online di luar sana. Ini digital network marketing gitu. Jadi orang mau pakai Facebook Ads bisa, Facebook organik bisa, mau pakai Instagram bisa gitu kan. Training-trainingnya coach-coachnya juga iya, luar apalagi biasa, mereka tuh. sudah terbukti gitu kan. Nah, training
di Keling ini sangat sederhana itu. Jadi siapapun, gaptek sekalipun orang bisa, apalagi yang betul-betul minat di dunia digital. Wah, ini tempat yang sangat subur untuk memulai sebuah bisnis digital gitu ya. Digital network marketing, bukan sekedar bisnis online. Begitu Mas Nino. Digital network marketing tadi Pak ya. Digitalnya. Karena Jadi, kita dari bisnis network marketing yang bertransformasi di bisnis digital, jadinya digital network marketing. Ini yang pertama di Indonesia ini. Iya. Jadi memang luar biasa ya gagasan yang telah dicetuskan oleh seorang Presiden Direktur Nah Keling itu Indonesia ya, Bapak Muhammad Raji Saleh, visinya luar biasa. Kalau kita bilang usia beliau di atas saya, tapi visinya luar biasa. Jauh ya. Biasa. Setiap perubahan terus dilalui dengan memberikan solusi bagi setiap mitra Keling, yang diberikan kesempatan sama juga kepada masyarakat untuk bisa memulai bisnis yang peluangnya tidak terbatas ini. Jadi ide-ide beliau itu selalu memperhatikan para distributornya Pak ya. Iya betul. Dengan memperhatikan perubahan di zaman sekarang ini. Iya Jadi, betul Mas Rino. selalu ada pembaruan gitu Iya Pak. betul Mas Rino. Iya. Nah itulah bisnis scaling, berbeda dengan bisnis network marketing di luar sana. Iya. Nah kita udah sampai rumah nih Mas Nino. Oh iya Pak, ini kabar Bu Eka sama anak-anak gimana Pak? Alhamdulillah sehat semua. Nanti kita ketemu dulu ya. Wah boleh. Ya. Udah, terima kasih nih diajak jalan-jalan nih Pak. Oke, jangan Sambil kapok ya Mas Nino ya. Siap. Nanti kalau ke Jogja mampir lagi ya Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Eka. Halo, Waalaikumsalam Mas Nino. Apa kabar Mas? Sehat, Ayo, alhamdulillah silakan masuk, sehat. Mas. Makanya kan bisa sampai sini. Iya. Habis jalan-jalan sama Pak Rifai, ya kan? Alhamdulillah. Silahkan duduk Mas Nino. Lagi pada ngumpul ini ya. Iya, hari Mas Minggu. Nino. Terus belajar di rumah juga. Oh iya, Sudah betul. pokoknya full di rumah. Ini Mas Nino, nah, tadi saya sampaikan ke Mas Nino ya cerita perjalanan saya sejak 92 di Jogja, kemudian sampai ke 2003 mengenal Keling ya, dan mulai 2003 sampai hari ini alhamdulillah menjalankan bisnis Keling. Tadi cerita yang utama tentang alasan saya ya, mengapa saya mengambil sebuah keputusan. Ya, salah satu alasannya adalah anak saya yang pertama tadi ya, mau sekolah tidak ada biaya. Iya, Saya betul. sampai kalau ngomong kayak gini nih, nelen ludah aja susah gitu. Tapi alhamdulillah melalui bisnis Keling semua impian-impian itu bisa terwujud. Jadi Nisa yang tadi saya ceritakan di usia 3,5 atau 4 tahun Yang waktu masih itu, kecil di ya. tahun 2020 ini beliau sekarang sudah kuliah di semester 5 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ya, ini Nisa, ya. Dan yang kedua nih anak saya nih adiknya Nisa, Cynthia ya. Cynthia. Ya, ini beliau sudah masuk kelas 2 SMA sekarang. Ya, dan Bentar lagi juga nyusul kuliah Ayo, juga ayo, bentar lagi ya. Nanti gini di antara dan yang nomor 3 ini Rika saat ini kelas 2 SMP. SMP. Iya. Dan yang nomor 4 ini jagoan. Yang si bontot. Siapa? San. Alan. Alan. Oh iya, ini sekarang TKB. TKB. TKB ya. TKB ya. Nah, itu Mas Nino. Ya. Alasan-alasan kami yang terus dari tahun ke tahun memberikan motivasi bagi kami untuk terus bertumbuh di bisnis Keling. Salah satu alasan adalah impian untuk anak-anak. Dan alhamdulillah Masa depan mereka ya, Pak iya, ya. Saya menjalankan bisnis Keling dari awal tidak sendirian. Kami adalah couple trainer, saya dan istri saya, Bu Solehatun, biasa dipanggil Mbak Eka gitu. Ya. Jadi kami berjuang bersama ya, tidak hanya saya yang saat ini alhamdulillah mencapai Royal Crown Ambassador, saat ini istri saya juga mencapai posisi senior Crown Ambassador. Satu step lagi. Step lagi insya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah ya. Tahun berapa kira-kira? Tahun depan. Tahun depan harus. 2021. Insya Allah. Begitu Mas Nino. Ya. Jadi tadi kan udah sharing banyak sekali ya Pak ya, Iya. tentang dari awal perjalanan hidup Pak Rifai sampai di jalan menjalankan bisnis Keling. Iya. Terus kira-kira apa Pak pesan-pesan mungkin yang harus dilakukan untuk mitra-mitra yang lain gitu Iya. kan,
yang mereka mungkin saat ini apa ya, di Sudah mulai masa berjuang, ya sudah mulai berjuang gitu kan, supaya ya mereka tuh bisa mencapai impiannya lah, seperti yang sudah tercapai Pak Rifai sama Iya, iya. sama keluarga gitu Pak. Ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman ya, saat kita memulai sesuatu, terutama menjalankan sebuah bisnis, nomor satu adalah niat dulu. Ya, niatnya untuk apa? Nah, kalau sudah niat, itu yang menjadi landasan kita memperkuat impian kita. Apalagi di bisnis scaling, ya, mau di era lama ataupun di era digital sekarang, tetap modal utamanya adalah impian. Tujuan yang jelas, satu itu. Goalnya ya Pak ya. Betul, goal itu impian yang sudah ditentukan Iya. waktunya, detailnya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya diiringi dengan tadi impian, pasti ada satu motivasi ya. Iya. Motivasi untuk belajar, menjalani prosesnya, dan pada akhirnya satu demi satu prestasi akan tercapai. Insya Allah di dalam bisnis scaling semua fasilitas pembelajaran sudah disiapkan, apalagi setelah scaling sekarang menjadi digital network marketing. Betul sekali. Ya, sekarang semua serba mudah dalam Iya. memulai bisnis digital marketing. Bukan sekedar digital marketing tapi digital network marketing. Terus hal-hal yang lain tentunya kita jangan puas dengan setiap prestasi yang kita raih. Kita harus terus bertumbuh dan bertumbuh. Kenapa? Karena bisnis scaling adalah bisnis kepemimpinan, di mana orang-orang yang mengikuti kita, orang-orang itu akan terinspirasi jika kita terus berprestasi. Betul. Jadi jangan pernah berhenti untuk menunjukkan prestasi kita. Itu yang menjadi motivasi bagi teman-teman di dalam organisasi bisnis kita. Yang lain-lain tentunya setiap kali kita mencapai satu prestasi, syukuri apapun itu. Kalau namanya tantangan selalu ada. Kenapa? Apapun itu. Bisnis Kalau apapun itu. siapapun yang punya impian besar, siapapun yang ingin sukses, berbanding lurus dengan tantangan yang akan dihadapi. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Siapapun yang memulai bisnis scaling, insya Allah akan dibimbing oleh upline, insya Allah akan disupport oleh perusahaan. Yang penting kuncinya pada diri kita tadi. Itu saja Mas Nino. Oke. Ini sangat inspiratif sekali gitu. Jadi terima kasih buat Pak Rifai dan keluarga Sama-sama, udah Mas ngajak-ngajak Nino. keliling Jogja, dapat ilmu yang sangat bermanfaat buat saya pribadi dan mungkin bisa buat teman-teman yang menjalankan bisnis ini Amin. gitu. Amin. Jadi Ya. mungkin saya waktunya untuk pamit nih. Oh, mau kembali lagi ke Jakarta? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih udah atas sambutannya. Mas Nino, Ya, makasih terima kasih Mas banyak. Nino. Ya. Duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.